percobaan kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai pelarutan senyawa garam secara eksotermik dan endotermik. Untuk bahan-bahannya sendiri ada 2 buah gelas, 1 gelas air, lalu ada soda kue, sendok, dan batu kapur, dan juga garam. Baik, untuk langkah pertama, saya sudah menyiapkan 2 gelas ini. Nah, ini saya ukur 2 cm segarisnya, dan yang ini 1 cm. Langkah yang pertama, kita timbang gelas kosong terlebih dahulu. Didapatkan massa 16 gram. Lalu isikan dengan termometer seperti ini, dan kita isikan air sampai ke garisnya, yaitu setara dengan 2 cm. Sudah selesai, kita lihat suhunya ada berapa. Suhu airnya didapatkan, suhu mula-mula air yaitu 29 derajat Celcius. Lalu selanjutnya kita timbang gelas yang kedua, mendapatkan 17 gram. Kita isikan garam padat ke dalam gelas sebanyak 1 cm atau yang setara seperti garis yang sudah saya garisi ini. Seperti ini. Lalu kita timbang kembali. Hasilnya yaitu 43 gram. Setelah itu kita campurkan garam padat ke dalam air dan aduk menggunakan termometer sambil larutan larut. Bisa dilihat air yang jernih sudah menjadi keruh karena warna dari garam yang larut. Lalu kita akan mengukur suhunya. Didapatkan suhunya turun menjadi 28 derajat Celcius. Untuk percobaan yang kedua ini, kita menggunakan bahan batu kapur. Caranya sama seperti percobaan yang tadi. Yang pertama yaitu kita timbang terlebih dahulu gelas kosongnya yang sudah dibersihkan, mendapatkan massa 16 gram. Setelah itu kita isikan air setara dengan garis, yaitu 2 cm. Setelah itu kita timbang lagi gelas yang sudah berisi air, mendapatkan hasil 76 gram. Setelah itu kita isikan gelas yang kedua ini dengan menggunakan batu kapur sebanyak 1 cm. Selanjutnya kita ukur suhu air awal terlebih dahulu. Didapatkan suhu awal air yaitu 29 derajat Celcius. Setelah mendapatkan suhu air, kita campurkan kedua komponen ini dan kita larutkan menggunakan termometer. Setelah larut, kita lihat apakah suhunya naik apa tidak. Bisa dilihat suhu naik menjadi 30 derajat Celcius. Ya, ini adalah percobaan larutan terakhir, yaitu menggunakan bahan soda kue. Caranya sama seperti 2 percobaan tadi. Yang pertama, kita timbang gelas kosong terlebih dahulu. Didapatkan hasilnya 17 gram. Setelah itu kita isikan gelas kosong ini dengan air sebanyak 2 cm. Setelah itu kita timbang kembali. Didapatkan hasilnya 66 gram. Setelah ditimbang seperti ini, kita timbang lagi gelas kosong yang kedua. Didapatkan massa 17 gram. Setelah itu kita isikan soda kue sebanyak 1 cm. Kira-kira segini. Nah, setelah itu kita timbang kembali. Didapatkan massa 36 gram. Setelah semuanya sudah, kita mencari suhu awal air, yaitu menggunakan termometer. Kita masukkan termometer seperti ini. Didapatkan hasil suhu awal air yaitu
29 derajat Celcius. Setelah itu kita campurkan soda kue ke dalam air seperti ini. Lalu kita aduk-aduk. Kita ukur suhu akhirnya. Didapatkan suhu akhir yaitu 26 derajat Celcius. Berarti turun 3 derajat Celcius. Hal pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Menyiapkan kalorimetri sederhana dengan cara tumpuk kedua gelas styrofoam dan masukkan gelas ke dalamnya, rakit hingga seimbang, dan tutup menggunakan tutup karton yang sudah diberi lubang. Kemudian, timbang dan catat masanya. Selanjutnya, ukur air mineral dengan gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian, masukkan air tersebut ke dalam gelas rakitan styrofoam dan tutup kembali. Kemudian timbang dan catat masanya. Masukkan batang pengaduk ke dalam gelas berisi air melalui lubang di tutup karton. Dan masukkan juga termometer ke dalam gelas berisi air melalui lubang di tutup karton. Kemudian, catat suhu awal air dingin. Selanjutnya, timbang gelas dengan timbangan digital dan catat masanya. Kemudian, ukur air mineral dengan gelas ukur sebanyak 50 ml. Dan masukkan ke dalam gelas yang sudah ditimbang. Selanjutnya, timbang gelas berisi air dengan timbangan digital. Masukkan gelas berisi air ke dalam panci yang sudah dipanaskan di atas kompor. Dan panaskan hingga kurang lebih 90 derajat Celcius. Setelah mencapai 90 derajat Celcius, kemudian matikan kompor. Dan gunakan termometer untuk melakukan pengukuran suhu air sebagai suhu air panas. Angkat gelas berisi air dengan kain lap dan buka tutup kalorimeter. Dan masukkan air panas ke dalam kalorimeter. Segera pasang kembali tutupnya. Aduk kalorimeter secara perlahan dan ukur suhu setiap 10 detik hingga suhu konstan selama 3 pembacaan, atau suhu akan naik ke suhu akhir sebelum mulai turun kembali ke suhu kamar. Didapatkan hasil pengukuran suhu setiap 10 detik. Kemudian membersihkan alat sebelum dilakukan percobaan yang selanjutnya. Bersihkan hingga kering. Yang pertama yaitu menyiapkan kalorimeter sederhana dengan cara tumpukan kedua gelas styrofoam dan masukkan gelas ke dalamnya. Rakit hingga seimbang dan tutup menggunakan tutup karton yang sudah diberi lubang. Kemudian timbang dan catat masanya.
Selanjutnya, ukur air menggunakan gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian masukkan ke dalam gelas rakitan styrofoam dan tutup kembali. Setelah itu timbang dan catat masanya. Selanjutnya, masukkan batang pengaduk ke dalam gelas berisi air melalui lubang ditutup karton dan masukkan termometer ke dalam gelas berisi air melalui lubang ditutup karton. Catat suhu awal air dingin. Selanjutnya, timbang gelas di atas timbangan digital dan catat masanya. Kemudian, ukur air dengan gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian, masukkan air tersebut ke dalam gelas. Dan ukur kembali dengan timbangan digital. Masukkan gelas berisi air di dalam panci yang sudah dipanaskan di atas kompor. Dan panaskan hingga kurang lebih 90 derajat Celcius. Setelah 90 derajat Celcius, kemudian matikan kompor dan gunakan termometer untuk melakukan pengukuran. Kemudian, angkat gelas berisi air panas dan buka tutup kalorimeter. Dan masukkan air panas tersebut ke dalam kalorimeter. Segera pasang kembali tutupnya. Aduk kalorimeter secara perlahan dan ukur suhu setiap 10 detik hingga suhu konstan selama 3 pembacaan atau suhu akan naik ke suhu air sebelum mulai turun kembali ke suhu kamar. Catat suhu air di bagian data. Dan didapatkan hasil pengukuran suhu air setiap 10 detik. Yang terakhir adalah bersihkan alat hingga kering. Praktikum selanjutnya adalah percobaan yang kecil. Di sini saya menggunakan alat dan bahan berupa timbangan digital, kemudian ada paku yang sudah diamplas, kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada wadah yang berisi air kurang lebih 150 ml, kemudian ada air yang sebanyak kurang lebih 40 ml, kemudian ada termometer, kemudian ada kalorimeter sederhana, dan ada tisu. Langkah pertama adalah kita timbang paku yang sudah diamplas terlebih dahulu. Selanjutnya adalah masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang berisi kurang lebih 150 ml air. Selanjutnya adalah panaskan air dalam wadah kisaran suhu 95 sampai 100 derajat Celcius. Di sini saya menggunakan hot plate. Langkah selanjutnya adalah menimbang kalorimeter sederhana. Kalorimeter ini dibuat berdasarkan petunjuk praktikum pada percobaan ke B. Didapatkan bahwa berat kalorimeter ini sebesar 184 gram. Kemudian kita buka dan masukkan air sebanyak 40 ml ke dalam kalorimeter.
Usahakan pada termometer ujungnya tidak menempel pada dasar wadah. Di sini makanya saya menggunakan penjepit. Kemudian kita timbang lagi kalorimeter yang sudah berisi air. Kemudian setelah air dididihkan pada suhu 95-100 derajat Celcius, kemudian pindah sampel ke dalam kalorimeter. Usahakan hati-hati jangan sampai terkena air panas. Dengan cepat kemudian pasang kemudian amati pergerakan. Catat suhu setiap 10 detik. Kita mulai ke percobaan selanjutnya. Kita bersihkan alat dan bahan yang telah digunakan tadi. Untuk langkah-langkah percobaan kedua sama seperti percobaan tadi.